Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Tralisha, NIM 17231067. Saya dari kelas pendidikan IPA C 2017 FMIPA UNP. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan modul pembelajaran IPA berbasiskan Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan proses sains atau KPS pada materi peredaran darah pada manusia. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah manusia. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku hasil dari interaksi siswa dengan lingkungannya. Dan pada implementasi kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah menuntut bahwa pembelajaran IPA ini harus dilakukan secara terpadu. IPA ini sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala alam dengan segala interaksinya. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA ini bukan hanya sekedar menghafal konsep-konsep ataupun menghafal fakta-fakta ilmiah, melainkan IPA ini adalah suatu penemuan. Sedangkan permasalahan yang sering kita hadapi di lapangan yaitu kurang diterapkannya cara belajar siswa aktif. Pembelajaran cenderung dilakukan dengan cara ceramah, sehingga pembelajaran tersebut kurang menarik bagi siswa. Contohnya saja, pada saat proses pembelajaran, siswa itu lebih suka belajar dengan menggunakan media seperti PPT ataupun video-video pembelajaran lainnya, dan juga suka melakukan pertemuan atau praktikum di laboratorium. Tetapi siswa kurang suka jika belajarnya itu menggunakan model ceramah. Dengan demikian, maka dikembangkanlah penggunaan model pembelajaran Discovery Learning, di mana langkah-langkah dalam model pembelajaran Discovery Learning ini ada stimulus, identifikasi masalah, pengumpulan data, data processing atau pengolahan data, verifikasi atau pembuktian, serta menarik kesimpulan. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat menemukan sendiri konsep-konsep dari IPA tersebut. Jadi, guru tidak lagi menggunakan metode pembelajaran dengan cara ceramah, tetapi lebih terpusat kepada cara belajar siswa aktif atau student center. Dan dengan itu, model pembelajaran Discovery Learning ini juga dapat melatih siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep IPA dan fakta-fakta ilmiah. Untuk itu, peneliti tertarik mengembangkan sebuah modul pembelajaran IPA berbasiskan Discovery Learning. Sehingga judul yang peneliti ambil untuk penelitian ini adalah Pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis Discovery Learning untuk meningkatkan kemampuan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah manusia. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu perlunya inovasi baru terhadap pembelajaran IPA di sekolah, seperti pengembangan modul pembelajaran yang menarik.
Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, modul yang dibuat berbasiskan discovery learning. Yang kedua, modul yang dibuat tentang materi dengan KD 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. D. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana validitas modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, bagaimana kelayakan modul pembelajaran IPA berbasiskan discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, bagaimana respon siswa dan respon guru dalam penggunaan modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS pada sistem peredaran darah manusia. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Untuk menentukan validitas dari modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, untuk menentukan praktikalitas dari modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah manusia. Yang ketiga, untuk menghasilkan modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning untuk meningkatkan keterampilan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Manfaat penelitian yang pertama bagi siswa, yaitu sebagai bahan ajar yang menarik, sehingga dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih baik lagi. Yang kedua bagi guru, yaitu sebagai salah satu alternatif modul yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran serta dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Sedangkan manfaat untuk peneliti sendiri yaitu sebagai pengalaman dan bekal untuk mengajar IPA di masa yang akan datang, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi kependidikan. Selanjutnya pada bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama yaitu mengenai modul. Modul ini adalah sebuah bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Yang kedua ada model dari pembelajaran discovery learning ini. Pembelajaran dengan penemuan atau discovery learning merupakan suatu komponen penting dalam pendekatan konstruktivisme yang telah memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan. Menurut Jamah, discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Dalam sistem belajar mengajar ini, guru hanya menyajikan bahan pelajaran yang tidak berbentuk final, tetapi peserta didiklah yang diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Dalam mengaplikasikan model discovery learning di kelas, ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu ada yang namanya stimulation atau stimulasi, semacam pemberian rangsangan. Yang kedua itu ada problem statement atau pernyataan atau mengidentifikasikan masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Yang keempat itu data processing atau pengolah data. Yang kelima ada verifikasi atau pembuktian. Dan yang keenam adalah menarik kesimpulan. Kajian teori selanjutnya yaitu mengenai keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Menurut Suryaningsih, indikator dari keterampilan proses sains ini ada beberapa. Yang pertama,
mengamati, yang kedua mengelompokkan, menafsirkan, meramalkan, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, berkomunikasi, serta melaksanakan percobaan. Kajian teori selanjutnya yaitu mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Kita membahas mengenai struktur dan fungsi dari sistem peredaran darah, seperti ada darah, bagian-bagiannya yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah. Kemudian organ yang berfungsi dalam sistem peredaran darah itu ada jantung, ada pembuluh darah, serta proses dari peredaran darah itu sendiri. Penelitian yang relevan: 1. Denanta Brigenta pada tahun 2017. Beliau melakukan penelitian mengenai pengembangan modul berbasis discovery learning untuk meningkatkan pemahaman konsep dan menghasilkan bahwa modul berbasis discovery learning dapat meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang kedua, ada penelitian dari Eva Yanti. Pada tahun 2015, beliau melakukan penelitian mengenai penerapan model pembelajaran discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas 2 di SD 169 Pekanbaru, dan hasilnya mengatakan bahwa penggunaan modul pembelajaran discovery learning ini dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 2 di SD 169 Pekanbaru. Selanjutnya, kerangka berpikir. Adapun permasalahan pada pembelajaran IPA seperti pembelajaran IPA ini cenderung menggunakan metode ceramah dan pembelajarannya kurang menarik, serta buku-buku IPA yang digunakan juga kurang menarik dan kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Jadi, solusi yang dapat peneliti temukan dari masalah-masalah tersebut adalah mengembangkan modul pembelajaran IPA berbasiskan discovery learning dengan uji validitas, kelayakan, serta praktikalitas dari modul tersebut. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau research and development. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan suatu produk berupa modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning untuk meningkatkan kemampuan proses sains atau KPS pada materi sistem peredaran darah manusia. Sedangkan objek penelitiannya adalah modul pembelajaran IPA berbasiskan discovery learning untuk meningkatkan kemampuan proses sains pada sistem peredaran darah manusia. Modul yang disajikan terdiri dari KD 3.7, yaitu menganalisis mengenai sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Selanjutnya mengenai prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan desain pengembangan. Desain pengembangan diselaraskan dengan model ADDIE. Model desain pembelajaran ini dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cukup luas. Berikut adalah tahap dari model pembelajaran. Yang pertama ada analisis, yaitu menganalisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat, serta menentukan kompetensi siswa. Yang kedua desain, yaitu menentukan dan menyusun kerangka modul. Yang ketiga, development atau mengembangkan modul sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang dipilih. Tahap yang keempat, implementasi, yaitu menguji coba modul, melaksanakan tes, serta membagikan angket respon. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan analisis, serta perbaikan terhadap kesalahan yang terjadi selama pembelajaran. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang peneliti gunakan di sini ada dua. Yang pertama angket validitas dan yang kedua ada angket praktikalitas. Angket validitas ini gunanya untuk mengevaluasi modul pembelajaran IPA
berbasiskan discovery learning yang telah dikembangkan. Angket dibuat untuk diisi oleh validator. Validator yang dimaksud di sini adalah dosen dan guru. Yang kedua, angket praktikalitas. Angket ini berisikan pernyataan mengenai modul yang dikembangkan. Angket praktikalitas diisi oleh siswa dan guru, yang dimana tujuannya itu untuk mendapatkan tanggapan, saran, dan kritikan untuk perbaikan modul, sehingga modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning yang dikembangkan ini benar-benar menjadi modul yang praktis digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis hasil validitas modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning menggunakan rumus nilai validitas, yaitu jumlah semua skor dibagi skor maksimum dikali 100%. Jika hasilnya 90% sampai 100%, itu artinya modul tersebut sangat valid. Jika hasilnya 80 sampai 89%, itu modulnya valid, sedangkan 60% sampai 79%, itu artinya modul tersebut cukup valid. Dan jika hasilnya 0 sampai 59%, itu menandakan bahwa modul tersebut tidak valid. Dan rumus yang kedua yaitu analisis praktikalitas modul pembelajaran IPA berbasis discovery learning menggunakan nilai praktikalitas, yaitu jumlah semua skor dibagi skor maksimum dikali 100%. Jika hasilnya menunjukkan 90% sampai 100%, itu mengatakan bahwa modul tersebut sangat praktis. Dan jika hasilnya 80 sampai 89%, itu artinya modul tersebut praktis. Jika 60 sampai 79%, modul tersebut cukup praktis. Dan jika 0% sampai 59%, itu artinya modul tersebut tidak praktis. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.